Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Farizi. Saya Muhammad Irfan Hidayat. Apa itu CSR? CSR adalah bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan dari perusahaan berbentuk PT atas kegiatan operasional perusahaan yang menimbulkan masalah seperti masalah polusi, limbah, keamanan, dan lainnya. Karyawan pemegang saham, konsumen, pemerintah, hingga masyarakat yang menjadi bagian dari perusahaan adalah pihak yang bertanggung jawab. Pengertian CSR dapat dilihat juga dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau UU PT Pasal 1 Ayat 3 yang menyatakan tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya. Fungsi CSR. Fungsi CSR adalah untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi para pelaku usaha atau industri. Dalam konteks PR atau Public Relation, tanggung jawab sosial perusahaan akan diimplementasikan dalam program dan kegiatan community relation. Dana CSR. Dana CSR juga bisa digunakan untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk membangun desa atau fasilitas masyarakat. Fasilitas tersebut khususnya untuk masyarakat yang berada di sekitar dunia usaha atau industri tersebut. Manfaat CSR. Manfaat CSR terbagi menjadi 4, yaitu manfaat bagi perusahaan, masyarakat, lingkungan hidup, dan pemerintah. Pertama, manfaat CSR bagi perusahaan yaitu melaksanakan program CSR akan membantu perusahaan untuk meningkatkan citra baik perusahaan di mata masyarakat, menjadi media promosi gratis yang memperkuat personal branding perusahaan, meningkatkan nilai perusahaan, dan membedakan perusahaan dengan kompetitor. Bisnis berpotensi menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak. Manfaat CSR bagi masyarakat. Untuk masyarakat, adanya program CSR bisa membantu mereka dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, bahkan menciptakan lapangan kerja baru yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar perusahaan. Yang ketiga yaitu manfaat CSR bagi lingkungan hidup. Kontribusi aktif perusahaan dalam CSR dapat membantu pelestarian lingkungan dan budaya melalui berbagai kegiatan positif, misalnya menanam pohon, memperbaiki saluran air, memperbaiki jalan, menyediakan air bersih, dan lainnya. Yang terakhir yaitu manfaat CSR bagi pemerintah. Manfaatnya yaitu dengan keberadaan program CSR turut membantu pemerintah dalam mengurangi masalah sosial seperti pencemaran lingkungan, pengangguran, kemiskinan, kurangnya fasilitas kesehatan, dan pendidikan. Dengan kata lain, program CSR turut berperan dalam memajukan bangsa dan negara. Jenis-jenis program CSR. Menurut pakar bisnis Philip Kotler dan Nancy Lee dalam buku Corporate Social Responsibility, ada 6 jenis program CSR, yaitu pertama, cause promotion. Jenis CSR promosi bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap suatu masalah, sekaligus promosi perusahaan. Perusahaan akan memberikan sumbangan dana yang dapat mendukung kegiatan sosial masyarakat. Contohnya meningkatkan kesadaran terhadap konservasi air seperti yang dilakukan brand Coca-Cola. Yang kedua, cost-related marketing, yaitu perusahaan yang memiliki komitmen untuk memberikan sebagian keuntungan dari penjualan produk. Untuk kegiatan sosial bisa memilih program CSR ini. Laba yang berhasil dihimpun perusahaan bisa disumbangkan pada pihak terkait untuk disalurkan kepada penerima yang tepat. Bahkan perusahaan dapat menyalurkannya langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Contohnya charity penjualan yang dilakukan Miniso untuk membantu korban tsunami Palu dan Donggala. Dan yang ketiga yaitu corporate social marketing, yaitu menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap isu pelestarian lingkungan dan kesehatan
dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui program CSR ini, perusahaan akan memberikan dukungan kepada masyarakat melalui edukasi masalah kesehatan, kesejahteraan, keselamatan, dan lainnya. Misalnya pemberian alat kesehatan untuk penyandang di Karawang dihimpun oleh beberapa perusahaan di kawasan industri Idul-Tesi. Yang keempat, corporate philanthropy, yaitu perusahaan akan memberikan sejumlah dana untuk tujuan berdonasi, membuat program charity, hingga bantuan langsung dengan jenis yang beragam kepada masyarakat. Misalnya kegiatan CSR berupa kegiatan sosial yang diadakan rutin setiap tahun oleh Bank Commonwealth. Yang kelima yaitu community volunteering, merupakan CSR berbentuk layanan gratis yang berguna untuk mendukung keberlangsungan lingkungan di sekitar perusahaan. Anda dapat mengirim beberapa karyawan untuk melakukan aksi nyata atau membantu masyarakat di sekitar. Contohnya Employee Volunteer Program atau FVF dari VT Indonesia Power. Dan yang terakhir adalah Social Responsible Business Practice, yaitu program CSR ini mendukung berbagai kegiatan sosial yang bisa meningkatkan kesejahteraan komunitas dan pemeliharaan lingkungan hidup. Social Responsible Business Practice dianggap sebagai CSR paling royal, artinya perusahaan bertanggung jawab melebihi kewajiban yang seharusnya. Contohnya Aqua Lestari dari perusahaan Danone atau Indonesia Digital Learning dari VT Telkom Indonesia. Tujuan CSR. Adapun tujuan CSR adalah sebagai berikut: mengharapkan izin sosial untuk beroperasi, social lisensi to operate. 2. Peluang mendapatkan penghargaan dan pengakuan dari masyarakat. 3. Memperbaiki hubungan dengan stakeholder. 4. Membuat pengurangan mereduksi risiko usaha dunia. 5. Memperbaiki hubungan dengan regulator. 6. Membentangkan akses menuju market yang lebih luas. 7. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan. 8. Melebarkan akses sumber daya. Contoh perusahaan yang melakukan CSR adalah PT PLN Persero. PLN bertekad untuk menyelaraskan pengembangan ketiga aspek dalam penyediaan listrik, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dikutip dari buku Public Relation karya M. Fikri Akbar dan kawan-kawan, contoh CSR yang dilakukan PLN adalah diantaranya menyusun dan melaksanakan program kemitraan sosial dan bina UKM dan peningkatan citra perusahaan, memastikan tersedianya program pelestarian alam termasuk penghijauan dan upaya pengembangan citra perusahaan sesuai dengan prinsip good corporate government, menyusun dan melaksanakan kebijakan pemberdayaan masyarakat di lingkungan perusahaan dengan lingkup kegiatan community relation, community service, community empowering, dan pelestarian alam.